Al-Ustadz Kiai Haj Umar Mahmud yang telah menerangkan sholawat, khasiat-khasiat sholawat, yang tadi juga dijelaskan bahwasannya barang siapa yang membaca sholawat sallallahu ala Muhammad fatahallahu baban sab'ina baban minar rahmat, bahwasanya siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad maka Allah akan membukakan 70 pintu-pintu rahmatnya. Padahal satu rahmat saja itu sudah cukup untuk kita semua. Lagi 70 ini loh, subhanallah. Inilah Allah memanjakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita ini kadang nggak sadar. Kita tidak sadar, justru malah cari-cari yang lain. Apa contohnya? Ya macam-macam lah. Macam-macam hal-hal yang lain yang katanya instan, padahal nggak instan. Lah justru yang sallallahu ala Muhammad ini yang instan. Tapi yaitu tadi, hidayah memang sulit untuk dicari. Hidayah itu asli berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah rekan-rekanku semua, jamaah muslimin muslimat yang gemar membaca sholawat, yang selalu ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita obati negeri ini dengan bacaan-bacaan sholawat, dengan untayan-untayan sholawat. Kalau ulama-ulama zaman dahulu, itu kalau sudah berdoa, itu semua penyakit langsung hilang. Karena apa? Karena mereka doanya ikhlas. Doanya ikhlas, doanya tulus dari hati yang paling dalam. Akan tetapi kalau kita sekarang ini, ya maaf, mungkin banyak dosanya. Nah, makanya kita setiap malam, walaupun tidak seperti di majelis-majelis yang besar, tidak harus, akan tetapi di rumah masing-masing, mungkin rutinan-rutinan di kampung-kampung masing-masing, monggo. Yang penting tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Paling tidak pakai masker. Makanya saya kesini juga pakai masker. Pakai masker. Ustadz Kiai juga pakai face shield, apa jenenge kuwi? Face shield kuwi. Wis pokoke kaya masker ngono kuwi lah. Kayak masker sing nutupi. Subhanallah, sekarang ini kan banyak sekali kata-kata baru. Nah ya toh, apa? Face shield, terus apa meneh protokol kesehatan, apa meneh sekuba apa sekuban kuwi. Terus macam-macam. Wes masya Allah. Jadi apa? Semuanya menjadi pinter. Pinter ngapa? Pinter mengucapkan hal-hal sing apa sing angel-angel itu. Yang susah-susah itu semuanya menjadi bisa. Karena apa? Setiap hari itu dengar hal-hal tersebut. Nah, ayo setiap hari kita dengar tentang virus corona, paling tidak kita juga setiap hari sering mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana biar mendapatkan kabar dari Allah? Baca Al-Quran. Jangan sampai kita ini ternina bobokkan dengan corona sehingga kita malah justru terlenakan dengan corona, kemudian tidak baca Al-Quran, kemudian tidak sholat duha, kemudian tidak sholat sunnah, kemudian tidak baca sholawat. Padahal itu semua itu harus dilakukan. Karena adanya corona ini seakan-akan corona itu suatu hal yang sangat menakutkan. Padahal yang paling menakutkan itu siapa? Allah harusnya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama zaman dahulu seperti Yai Mahrus, Gedongan, Lirboyo yang ada di Lirboyo, aslinya Gedongan betul. Jadi, itu apa? Kalau mengartikan takwa, itu bukan kok imtithalu awamirillah wasjinabu nawahihi, tidak hanya seperti sebatas itu, akan tetapi apa? Wedya marang Gusti Allah. Ini loh. Ini yang sekarang ini kadang kita tinggalkan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi takwa itu tidak hanya imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan hanya sebatas itu. Akan tapi juga takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu bagaimana? Ya takut, jenenge takut kok piye? Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rekan-rekan semua, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diterpa pandemi apapun bentuknya, baik COVID-19 ataupun COVID yang lain dan apapun penyakit itu, ayo tetap kita wasta'inu bis sabri was shalah. Hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa?
dengan sholat dan dengan sabar. Bagaimana sabarnya? Tidak perlu menyebar hoax-hoax. Nah tadi sudah disinggung oleh beliau. Jangan sampai kita ini menyebar hoax-hoax. Kalau ada berita yang mungkin kurang enak, kalau perlu langsung dihapus wae. Nah itu kan berita yang benar Pak Ustadz. Wes, sementing kau baca, kemudian ditularkan sama anak, sama istri, suami, tidak perlu disebar di broadcast, tidak perlu wes. Walaupun itu berita yang benar. Loh, terus bagaimana kita kan ini harus kita sampaikan. Yang menyampaikan tidak hanya kita. Sudah ada petugasnya masing-masing. Wes ono sing tugas dewe-dewe. Semuanya mempunyai peranan masing-masing. Ada Bapak polisi, ada Bapak TNI. Kan sapi turute. Awake dhewe wis tugase sabar karo apa? Salat kuwi mau. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Wah Pak Ustadz saya enggak dapat BLT. Alah. Lah yang ngene iki lho, ini kadang apa mental kita ini terkadang begitu. BLT apa? Bantuan langsung telas. Bantuan langsung lah yo uripmu. Ya itu tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Aldi tadi. Jadi angen-angennya itu terlalu dhuwur. Apa sing ora iso dituku malah dituku. Lah ya bantuan 600.000 langsung telas. Langsung ambyar, langsung amblas. Karena apa? Ini tuh sing arep dituku macam-macam. Wah, saya pengen ini, saya pengen ini. Lah ya 600.000 kuwi nek diirit iso tekan dienggo 40 tahun. Disimpen di laminating. Nah, sekali lagi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah, kalau kita sabar, Allah pasti akan memberikan jalan kepada kita. Insya Allah, kalau kita sholatnya khusyuk, Allah pasti menyayangi kita. Kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kok cuman COVID. COVID itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita takut kepada COVID itu mengalahkan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di Cirebon di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada para romo-romo kiai yang sudah berkenan hadir rawuh pada majelis ini. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua atas doa-doa dan petuah-petuah dari beliau-beliau semua. Dan juga tak lupa kepada rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan siapapun yang terlibat pada acara-acara pada malam hari ini. Mungkin dari pemerintah setempat yang memberikan izin kepada kami menggelar acara pada malam hari ini. Semoga jasa-jasa beliau, semoga jerih payah beliau betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal-amal soleh untuk kita dan mereka semua, beliau-beliau semua sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Salatun bisalamil mubin bisalamil mubin linuqtatit ta'ini linuqtatit ta'ini ya gharami salatun بالسلام المبين السلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي وعلى النبي محمد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام لنقطة التعيين يا غرامي
المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله الله يا يا الله ربي إني يا صفات العالية قائم بلا أريد عطية
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.